Puji Tuhan, haleluya. Kembali berjumpa bersama kami dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Demikian firman Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara bagaimana kita bersikap dengan kehidupan yang penuh dengan dosa. Bagaimana kehidupan yang penuh dengan pencemaran jasmani dan rohani. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang pertama, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16, di sana menegaskan sampai ayat yang ke-18 untuk kita mau menjadi anak Allah, untuk kita bisa memanggil Dia Bapa. Salah satu persyaratannya adalah kita memisahkan diri dari kehidupan yang tidak benar. Kita memisahkan diri dari segala hal-hal yang berbau dosa. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita harus berani berkata tidak terhadap sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Kita harus berkata tidak kepada sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Saya percaya saudara yang sungguh-sungguh mengenal kebenaran firman Allah, hati nurani saudara pasti merasakan jika ada sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, Roh Kudus akan bergerak dalam hati saudara sehingga saudara akan mengerti. Dan itu tanda engkau memiliki roh yang takut akan Tuhan. Dan engkau berani berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak benar. Engkau mengerti betul sesuatu ajakan, sesuatu perbuatan yang tidak benar. Engkau paham betul itu tidak benar. Tapi kalau engkau terus menerjang, engkau terus lakukan itu, menunjukkan engkau tidak punya roh yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, dengan jelas firman Tuhan memberikan satu penegasan. Marilah kita menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Wow, saudara, begitu dalam maksud ayat ini. Memiliki pengertian yang sangat dalam. Pencemaran jasmani dan rohani. Saudara, kita perlu menyucikan. Saudara, sesuatu hal yang engkau tahu, engkau sedang ada di dalamnya, baik yang tidak terlihat maupun yang ada di dalam hati saudara. Engkau mengerti apa yang sedang engkau lakukan hari-hari ini. Kalau sekiranya kebenaran firman Allah ini mengingatkan saudara, masih ada dosa yang terselubung. Engkau sadar engkau masih diliputi dengan roh kemunafikan. Engkau begitu sadar engkau diliputi dengan sesuatu yang tidak benar. Saya ingatkan kepada saudara, segera tinggalkan dosa dan kembali hidup dalam kebenaran. Agar waktu Tuhan datang kali yang kedua, Dia mendapati saya dan saudara tetap beriman. Dia mendapati kita tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Firman Tuhan dengan tegas hari ini mengingatkan supaya saya dan saudara segera, saya dan saudara harus, ketika engkau sadar, jangan seperti Yudas, sadar tapi tidak bertobat. Belajarlah seperti pribadi Petrus yang sadar akan dosa, dia menyesal dan bertobat. Tinggalkan hidup yang lama dan mau kembali berjalan dalam kebenaran firman Allah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan kami di hadapan Engkau Tuhan. Setiap kami terbuka, telanjang di hadapan. Kebenaran firman-Mu menegur kami. Kebenaran firman-Mu mendisiplinkan kami. Biar kami yang mendengar kebenaran firman-Mu membuka hati kami. Kami tidak mengeraskan hati kami Tuhan, tapi kami mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan.
Karena Engkau Tuhan yang terlebih tahu apa yang belum benar dalam kehidupan kami. Dan kami percaya jika kami mendengar renungan ini pada pagi hari ini bukan suatu kebetulan atau suatu kebiasaan kami, tetapi ada satu kebenaran yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami, di mana Engkau merindukan kekristenan kami adalah kekristenan yang berjalan, kekristenan yang bertobat setiap hari, sehingga kami mau terus membenarkan kehidupan kami pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni kalau kami masih munafik, ampuni kalau kami masih menutupi perbuatan kami yang tidak benar dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis. Ampuni Tuhan, karena Roh-Mu itu menerabos setiap hati kami. Tuhan, biarlah setiap kami yang tertegur oleh kebenaran firman ini, kami mau berubah, kami mau membawa hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, mampukan ya Bapa. Kami bersatu hati berdoa Tuhan, setiap pendengar yang meresponi kebenaran firman Tuhan, kami sebagai hamba-Mu, kami bersatu hati berdoa, beri mereka kekuatan dan keberanian berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan perjalanan iman kami sepanjang hari ini di dalam kuat kuasa tangan Roh Kudus. Sertai dan pimpin kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.